Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlas sidiki wal wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar? Semoga dimanapun ikhwan akhwat berada selalu dalam kesehatan, dalam inayah dan lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat, kami ucapkan selamat datang kembali di acara Mimbar Rasil. Seperti biasa, setiap Sabtu malam kami kedatangan tamu-tamu ulama-ulama yang istimewa. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita, ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, kita kedatangan Habib Muhammad bin Husin Alatas, pimpinan Pusat Pesantren Alam dan Argo Kultural Markas Syariah, yang sudah membersamai kita via Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bil habib. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Habib sehat. Habib sehat, Habib Muhammad. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di tengah-tengah kesibukan Nabi Muhammad, alhamdulillah masih terlihat segar, masih terlihat sehat. Alhamdulillah, Masya Allah, ikhwan akhwat. Kalau ikhwan akhwat bisa menyaksikan via YouTube, silahkan ikhwan akhwat dilihat. Masya Allah, alhamdulillah Habib dalam keadaan segar. Dan bagi ikhwan akhwat yang ingin berkontribusi, nanti bertanya, ikut bertanya, silahkan kirimkan pesan ikhwan akhwat sekalian ke 08111999 melalui via WhatsApp. Dan hari ini ikhwan akhwat, Habib Muhammad bin Husin Alatas akan membahas tentang Muharram ya, Bib? Insyaallah. Lebih rincinya bagaimana, Bib? Apa yang kita bahas hari ini? Nah, insyaallah kita akan membahas tentang bulan Muharram. Kenapa menjadi sebuah bulan yang menjadi permulaan daripada tahun Hijriah, dan apa kaitannya dengan korelasi kehidupan kita di masa modern saat ini untuk bisa melahirkan satu effort kekuatan dalam kita survive, terutama di masa pandemi. Insyaallah. Masya Allah, Masya Allah, jazakallah khair. Jadi ikhwan akhwat, hari ini kita akan membahas bulan Muharram. Kenapa ia menjadi bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa menjadi bulan awal di dalam bulan Hijriah? Dan mungkin barangkali nanti Habib, kalau kita bisa request, amalan-amalan apa yang bisa kita lakukan di bulan Muharram. Baik ikhwan akhwat sekalian, mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Habib Muhammad bin Husin Alatas. Tafadhal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimma yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada para pendengar Rasil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang mendengarkan langsung dari radio maupun yang mengikuti siaran langsung acara Mimbar Rasil melalui Rasil TV dan seluruh jaringan yang terkait. Dan salam penghormatan untuk seluruh kru yang telah luar biasa mensukseskan sehingga kita bisa saling bertukar maklumat di dalam acara Mimbar Rasil ini. Jazakumullahu khairal jaza. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faqir insyaallah akan sedikit mengangkat pembahasan tentang bulan Muharram yang menjadi satu momentum bagi umat Islam, di mana bulan Muharram ini menjadi satu bulan yang dipilih oleh para sahabat sehingga menjadi permulaan daripada tahun Hijriah. Sebelum kita memulai, untuk kita mendapatkan keberkahan, sudi kiranya Al-Fakir akan membacakan satu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 288. Faqad qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Di mana ayat ini menunjukkan kita satu rangkaian yang begitu luar biasa, dan ini memiliki korelasi kuat dalam pembahasan kita pada malam hari ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan mereka-mereka yang telah berjihad fi sabilillah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah orang-orang yang senantiasa mengharap rahmat Allah, wallahu ghafurur rahim, dan bahwasanya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ikhwan rahimakumullah, bahwasanya dalam sejarah kita melihat bahwasanya hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Khalifah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhum wa radha sebagai momentum tatkala Sayyidina Umar mendapatkan satu masukan bahwa surat menyurat yang ada di zaman beliau tidak ada penanggalan, sehingga Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat bagaimana untuk menyikapi usulan tersebut, sehingga mulailah muncul berbagai macam pendapat untuk memilih apa momentum yang dipilih sebagai acuan, sebagai penanggalan dalam tahun. Hingga muncul beberapa sahabat mengusulkan bahwasanya jadikan saja saat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul menjadi momentum. Kenapa? Karena dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kan berarti permulaan daripada rahmat Allah. Karena Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah sekali-kali aku telah mengutusmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Artinya pengutusannya Nabi, diangkatnya Nabi sebagai Nabi dan Rasul menjadi momentum sebagai awal. Setelah kiranya kalau bi'tsah itu pengutusan pengangkatan Nabi dari seorang manusia biasa menjadi manusia luar biasa menjadi momentum pertama. Kemudian ada lagi yang berpendapat bahwa jangan bi'tsah, tetapi momentumnya adalah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kenapa kok hijrah yang menjadi momentumnya? Karena hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sana begitu banyak momentum. Karena dari sepasca hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota suci Makkah menuju kota suci Madinah, di sana terdapat nilai-nilai pengorbanan. Dengan hijrah tersebut momentum awal perubahan besar yang terjadi dalam dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekiranya paslah kalau hijrah itu menjadi awal daripada tahun Hijriah, dan beberapa pendapat-pendapat yang lain. Hingga akhirnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab memandang bahwasanya pemilihan hijrah sangatlah tepat untuk menjadi awal penanggalan dalam tahun. Sehingga itu disepakati oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum wa radha, karena ingin menjadikan momentum hijrah itu sebagai titik tolak yang harus terus diingat oleh kaum muslimin, oleh orang-orang yang beriman, bahwa setiap tahun hijriah maka nilai-nilai hijrah, nilai-nilai perubahan, nilai-nilai moral
yang ada dalam hijrahnya Nabi Muhammad SAW harus terus diingat oleh umat, harus terus termonitor, artinya terus-menerus hidup, sehingga momentum ini dipilih oleh para sahabat, sehingga sepatutnya nilai itu pula lah yang wajib bagi kita untuk terus dilestarikan, untuk terus diabadikan. Nah, sehingga jika kita melihat dalam hal tersebut, tidak heran kalau mengaitkan dalam ayat yang tadi kita baca, ketika Allah mengatakan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Allah iringkan ketika Allah katakan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wa jahadu fi sabilillah. Setelah itu Allah menyebutkan orang-orang yang berjihad. Karena memang dengan berhijrahnya Nabi SAW itu bukan perkara ringan, perkara jihad, perkara yang berat, perkara yang besar, perkara yang membutuhkan juhud, membutuhkan pengorbanan. Sehingga sebagaimana dalam tafsir Imam Al-Baghawi, ketika beliau menafsirkan ayat ini, menyebutkan sababun nuzul. Karena sebagian sahabat bertanya, apakah perjalanan kita tatkala hijrah ini bisa sama nilainya seperti perang? Turunlah ayat ini menjadi jawaban yang langsung Allah berikan kepada pertanyaan para sahabat tersebut, bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang hijrah, orang-orang yang jihad fisabilillah, mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa menanti, berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwasanya momentum tahun baru Hijriah itu adalah momentum perubahan, momentum untuk meningkatkan nilai-nilai perjuangan kita di dalam mengokohkan ubudiyah kita, mengokohkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena kalau kita mau tarik benang merah dari semua amalan-amalan ibadah kita, baik ibadahnya, muamalatnya, munakahatnya, hingga jinayatnya, bahkan kesiasahnya, semua mengandung nilai-nilai pengorbanan, mengandung nilai-nilai adanya usaha, juhud, jihad, usaha untuk mengorbankan. Karena contohlah, kita ambil sholat misalkan. Sholat itu adalah bentuk pengorbanan kita untuk mengorbankan waktu kita, untuk mengorbankan daripada tubuh kita, kita korbankan kita punya keangkuhan, atau kita korbankan apa yang kita miliki untuk menghadapkan, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kepala yang biasanya tegak congkak, yang selalu ingin dibanggakan, di sholat kita korbankan. Kita korbankan, kita letakkan dia jauh di bawah bokong yang biasanya menjadi sesuatu yang hina. Artinya di situ ada nilai pengorbanan. Di situ ada nilai bagaimana tahqiqul ubudiyah, pengokohan penghambaan dari nilai-nilai sholat. Dan itu kita lakukan tiap hari, sehari 5 waktu. Kemudian nggak sampai di situ, puasa. Puasa adalah nilai pengorbanan, nilai bagaimana kita di waktu setelah terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, kita dilarang untuk memakan makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu tersebut. Kita korbankan hawa nafsu kita, kita korbankan hal-hal yang diperbolehkan untuk kita. Untuk apa? Tahqiqul ubudiyah, mengokohkan nilai-nilai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga zakat. Zakat dari yang kita miliki, harta yang diperoleh karena memeras keringat, keluar pagi, pulang malam, bekerja banting tulang. Bagaimana uang yang kita miliki, yang disimpan ketika sudah sampai nisabnya,
sudah melewati batas waktunya, memenuhi syarat dan rukunnya, wajib untuk dikeluarkan. Ada yang setiap tahunnya seperti zakat fitrah, ada yang terkait dengan daripada jenis-jenis usahanya. Artinya apa? Kita diminta untuk korbankan juga, untuk mengorbankan. Lagi-lagi untuk apa? Tahqiqul ubudiyah, pengokohan nilai-nilai penghambaan. Begitu juga haji. Bagaimana haji menjadi pengorbanan jasmani kita, pengorbanan harta kita, pengorbanan demi pengorbanan menjadi satu nilai, menjadi satu hal yang betul-betul merekat. Artinya bahwasanya unsur-unsur pengorbanan sangat erat dalam agama kita, sangat erat dalam tataran syariat kita, sehingga orang yang beragama ya wajib berkorban. Orang yang sudah betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah, ya nggak bisa enggak, ya harus berkorban. Toh kita semua seorang hamba kok, kita hanya seorang budak, kita hanya mengikuti perintah-perintah Allah, yang mana perintah-perintah Allah itu dalam tahqiqul ubudiyahnya, pengukuhan kehambaannya, dia harus mau dan wajib untuk berkorban. Nah, tahun Hijriyah yang dipilih oleh para sahabat menjadi momentum sebagai awal tahun dalam penanggalan tahun adalah bagaimana kita harus mengingat bagaimana Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah yang sangat totalitas di dalam pengorbanannya. Sehingga hijrah ini harus terus-menerus kita hidupkan dalam kehidupan kita. Bagaimana pengorbanan apa yang sudah kita buat untuk Allah, pengorbanan apa yang sudah kita lakukan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, itu harus menjadi satu nilai yang betul-betul ditanamkan, ditancapkan, sehingga setiap momentum tahun baru Hijriah harus menjadi refleksi bagi kita apa yang sudah kita korbankan untuk Allah dan Rasul-Nya. Apakah pengorbanan tersebut sudah betul-betul menjadi refleksi yang mewakili penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang gak kalah menarik, kenapa kalau memang penanggalan itu karena hijrahnya Nabi Muhammad SAW, kenapa kok bulan pertamanya bukan bulan terjadinya hijrah itu sendiri? Nah, sedangkan hijrah itu sebagaimana kita ketahui adalah waktunya hijrah Nabi Muhammad SAW itu di bulan Rabiul Awal, sebagaimana dalam berbagai riwayat yaitu malam ke-12 dari bulan Rabiul Awal. Artinya kalau memang hijrah menjadi momentum dari penanggalan hijriyah, maka sepatutnya ya bulan hijrah itu jugalah yang dipilih oleh para sahabat. Nah, yang menarik di situ juga terjadi perdebatan antara para sahabat dalam pemilihan awal bulan yang merupakan titik ya bulan yang dipilih sebagai tahun pertama. Ada yang berpendapat untuk di bulan Rabiul Awal. Karena hijrahnya di bulan Rabiul Awal, diambil Rabiul Awal sebagai awal tahun. Ada yang berpendapat bulan Ramadan. Oh, karena bulan Ramadan bulan yang diturunkan Al-Quran, bulan yang di malamnya di dalam bulan tersebut terdapat malam 1000 bulan, malam yang begitu agung, sehingga momentum Ramadan menjadi momentum yang tepat sebagai awal tahun. Ada lagi yang mengatakan bulan Rajab, karena Rajab bulannya Allah Subhanahu wa taala, syahrul istighfar. Kemudian ada lagi yang berpendapat bulan yang tepat adalah bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram? Karena bulan Muharram adalah cikal bakal terjadinya hijrah. Kenapa? Karena di bulan Muharram tersebut terjadilah peristiwa Aqabah, yaitu peristiwa baiatnya para sahabat sebagai cikal bakal sebelum terjadinya hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Yang kedua,
bulan Muharram itu adalah bulan setelah prosesi haji berlangsung. Sehingga bulan Muharram ini menjadi sangat tepat, menjadi awal. Kenapa? Karena orang kalau sudah selesai haji, ketika hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi seorang yang pribadi yang baru, punya lembaran baru karena sudah menjadi seorang yang diterima hajinya menjadi hajan mabruran. Hingga akhirnya perdebatan tersebut dipilihlah bulan suci Muharram sebagai bulan pertama. Kenapa? Karena hijrahnya Nabi Muhammad SAW yang memang terjadinya bulan Rabiul Awal, akan tetapi cikal bakalnya itu sudah ada sejak bulan Muharram. Sehingga ini menjadi tonggak, menjadi nilai bahwasanya bulan Muharram setelah selesainya proses haji, dan dia juga secara historikal memiliki keterkaitan erat. Sehingga bulan Muharram lah yang dipilih, bukan bulan Rabiul Awal. Sehingga kita melihat bulan Muharram ini bukan bulan sembarangan, selain karena bulan Muharram adalah salah satu bulan dari 4 bulan haram. Artinya bulan haram, bulan yang segala amal ibadah ditingkatkan, segala amalan-amalan menjadi bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga bulan Muharram ini menjadi bulan yang penuh nilai historikal. Sehingga ketika kita masuk awal bulan Hijriah, selain kita meningkatkan daripada historikal keterkaitan antara hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke suci Makkah menuju Madinah, yang mengandung nilai-nilai pengorbanan, nilai-nilai keistimewaan yang harus terus kita bangkitkan di setiap tahunnya, maka tunjukkan juga, bangkitkan juga nilai-nilai tersebut, yaitu bagaimana orang-orang yang pergi haji, ketika mereka selesai dari haji, mereka menjadi pribadi yang baru, pribadi yang baik. Makanya kita ingat ketika masuknya bulan Dzulhijjah, ketika masuknya tanggal 9 Dzulhijjah, di mana para hujjaj mereka wukuf di Arafah, mereka sedang berwukuf, maka sebagaimana amalan Ahlul Tarim, mereka membuat satu prosesi yang dinamakan at-ta'rif, itu tasyabuhan bi ahlil Arafah. Tujuannya apa? Bahwasanya bahwa mereka yang berhaji, mereka yang mendapatkan panggilan-panggilan Allah, mereka betul-betul wukuf di Arafah. Mereka mendapatkan nadrahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai saking istimewanya wukuf di Arafah, sampai Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Saking tingginya nilai rukun wukuf di Arafah, karena wukuf Arafah menjadi satu pertimbangan yang begitu istimewa di dalam haji. Oleh karena itu, para salafun saleh, terutama yang bermukim di Tarim, mereka agar tidak kehilangan momentum tersebut, kita diminta untuk at-ta'rif, yaitu tasyabuhan bi'al Arafah. Itu menyerupai daripada para hujjaj yang sedang berwukuf di Arafah, agar nilai-nilai para hujjaj yang mereka sedang berhaji, yang mereka mendapatkan kesempatan berhaji di kota suci Mekah, itu juga imbasnya berimbas kepada orang-orang yang ada di luar kota suci Mekah yang tidak dalam keadaan haji. Artinya nilai haji itu bukan hanya bagi mereka yang pergi haji, yang sudah mendapatkan panggilan, akan tetapi bagaimana haji tersebut, terutama untuk 9 Dzulhijjah saat mereka wukuf di Arafah, kemudian kita melaksanakan sebagaimana amalannya Ahlul Tarim, yaitu wukuf di Arafah sama membaca doa dari ba'dal asar sehingga waktu maghrib, kita membaca doa, kita berzikir dengan zikir-zikir yang diriwayatkan. Tujuannya apa? Agar kita mendapatkan nilai-nilai yang memang terkandung, yang di Allah siapkan bagi para hujjaj.
agar nilai-nilai haji tersebut juga dirasakan oleh semua kalangan. Sehingga tatkala selesainya bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, kita lakukan roi, nilai itu tidak boleh benak kita, walaupun secara fisik kita tidak ada di kota suci Mekah, akan tetapi nilai-nilai tersebut harus betul-betul ada. Sehingga setiap momentum tahun Hijriyah kita akan diingatkan, kita akan terus dipatri bagaimana nilai-nilai pengorbanan tersebut yang dikorbankan oleh Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan oleh sahabatnya, dilanjutkan oleh tabi'in, dan dilanjutkan oleh para salafun salihin, yang itu terus menerus diperlihatkan, yang terus diwariskan, sehingga ketika kita mengatakan 1443 Hijriyah, nilai-nilai hijrah menjadi nilai, sehingga nggak heran kenapa kita melihat bahwasanya upaya untuk meninggalkan atau menjauhkan kita dari penanggalan itu saat ini kita rasakan sekali. Kita kalau misalkan tanya untuk kita pribadi atau anak-anak kita atau anak-anak muda atau yang kalau istilah sekarang anak milenial atau kid zaman now atau apalah istilahnya, ketika ditanya tanggal lahirnya kapan, pasti dia akan jawab 1 Januari, 2 Februari, 3 Maret. Dia akan lebih ingat penanggalan Masehi. Mereka lupa bahwa penanggalan Masehi ini bulan-bulan yang mereka sebut, yang dia kaitkan dengan satu tanggal yang merupakan tanggal paling istimewa dalam kehidupan, yaitu tanggal wujudnya dia di atas muka bumi ini. Ketika dia mendapatkan anugerah untuk mendapatkan beban taklif dari Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, dia kaitkan itu dengan penanggalan-penanggalan daripada Masehi, yang mana kalau kita rujuk lagi penanggalan-penanggalan tersebut, yang mana penanggalan-penanggalan tersebut, contohlah misalkan Januari, kalau kita cari literaturnya bahwa Januari itu diambil dari dewa Janus, itu dewa Romawi. Februari juga dewa Februarius, kemudian Maret dewa Martinus, dan nama-nama dewa itu nama-nama dewa yang disembah oleh agama-agama yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita ikat, yang kita kaitin dengan kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita, sehingga kita dijauhin nih dari takwimul hijri, penanggalan hijriyah yang punya historical sejarah luar biasa, yang bisa membangkitkan nilai-nilai historical, nilai-nilai agama, nilai spiritual. Benar-benar kita dijauhin. Bahkan sampai jangankan sampai hari-hari kita kalau nyebut, kalau ditanya nih hari apa nih, besok hari apa, besok hari Minggu, kita nyebutnya Minggu. Padahal kita punya Nabi SAW Ahad. Kenapa? Karena hari pertama dalam satu pekan, Yaumul Itsnin, karena hari kedua dari pada pekan, Yaumul Tsulatsa, karena hari yang ketiga, Yaumul Arbi'a, karena hari keempat, Yaumul Khamis, hari kelima, Yaumul Jum'ah. Kenapa nggak disebut hari keenam? Karena Yaumul Jum'ah Jaddun Nabi SAW pertama kali melakukan kumpulan warga Quraisy di kota suci Mekah, dan itu di tepat hari ke-6, sehingga bangsa Arab menamakan hari ke-6 itu menjadi hari Jum'ah, karena hari Jum'ah hari berkumpulnya daripada warga Quraisy saat itu, sehingga dinamakanlah hari ke-6 itu menjadi hari Jum'ah, hari Sabat, yaitu hari yang ke-7. Artinya sampai kita, mungkin ini bagi sebagian orangnya sepele lah, minggu, ahad, tapi jangan lupa minggu itu diambil juga dari salah satu pendeta Domingos yang melakukan peribadatan khusus, sehingga diabadikan namanya menjadi nama hari. Artinya ada penanggalan-penanggalan akidah yang mereka masukkan dari penanggalan. Artinya apa? Kalau mereka melakukan pendangkalan akidah dari hal-hal yang kita anggap sepele, buat kita sepele, tapi tidak sepele buat mereka. Karena sebenarnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat,
Mereka sampai memperhatikan penanggalan diambil dari hijrah. Kemudian sahabat sampai melihat, mencari apa momentum yang terbaik, karena mereka lihat penanggalan itu bukan hal yang sepele, bahwa penentuan bulan itu bukan satu hal yang sepele, bahwasanya sejarah itu punya nilai yang sangat kuat dalam bentuk perubahan. Makanya nggak heran kenapa Al-Quran hampir 2/3 isinya sejarah, karena sejarah mampu mengubah, sejarah mampu memberikan effort yang luar biasa. Itulah sebabnya kenapa takwimul hijri, penanggalan hijriah itu diikat dengan sejarah. Penanggalan hijri, pemilihan awal bulan, diikat dengan sejarah, karena sejarah punya nilai kekuatan perubahan. Itulah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala menceritakan sejarah para anbiya, menceritakan para orang-orang soleh di dalam Al-Quran, karena sejarah lebih memiliki kekuatan yang kuat, melekat erat dalam hati kita, sehingga itulah yang menjadi pilihan para sahabat ridwanullah alaihim yang luar biasa memberikan sumbangsih kepada agama kita. Yang tidak salah kalau kita selalu mendoakan mereka, mendoakan setiap penyebutan nama mereka, karena para sahabat radhiyallahu taala anhum telah memberikan sumbangsih yang luar biasa, yang mungkin di mata kita satu hal yang sederhana, tetapi pada faktanya memberikan kekuatan yang luar biasa. Sehingga dengan pergantian tahun ini, dengan diikatnya tahun hijri dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW yang begitu luar biasa, dikala tatkala kita dilanda dengan berbagai macam problematika saat ini, negeri kita dilanda dengan kezaliman yang begitu nyata, ketidakadilan yang sangat jorok dipertontonkan, keadilan yang menjadi satu hal yang mahal dan sulit untuk diperoleh di negeri kita, dan bagaimana pandemi tidak lagi dijadikan sebagai unsur yang murni kesehatan, tapi sudah bernuansa politis. Ini semua bisa terselesaikan, yaitu dengan kita tingkatkan nilai-nilai mujahadah, nilai-nilai jihad. Karena Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam ayat yang kita baca di awal, Allah katakan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka ini orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang jihad fisabilillah, ini mereka inilah orang yang punya harapan kepada rahmat Allah. Ini orang yang memang selalu yarjuna, menggunakan sighah fi'lun mudhari', itu yufidul istimrar, itu yang senantiasa terus-menerus, orang yang berharap, orang yang saat ini bisa lolos dari cengkraman pandemi, orang-orang punya harapan. Harapan itu ya mesti digantungkan kepada Maha Pemberi harapan, dia Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana bentuk cara kita memiliki punya harapan? Allah kasih tahu, satu, beriman, alladzina amanu, orang-orang beriman, walladzina hajaru, orang yang berhijrah. Kalau kita adalah orang-orang yang terkungkung dalam kubangan maksiat, ya hijrah. Hijrah, maka setiap awal tahun kita diingetin, hajaru. Kalau memang kau ingin menjadi orang yang punya harapan, hijrah. Kalau kita tadinya sering maksiat, tahun ini kita harus tinggalin maksiat. Bagaimana? Mesti hijrah. Nggak bisa kita bisa lolos. Mungkin saat ini kita dapat kesulitan ekonomi. Oh, mungkin gara-gara kita masih banyak kelakuan maksiat. Masih banyak maksiat yang kita lakukan. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat badan, maksiat tangan, maksiat kaki, perut, semua maksiat. Kita berhijrah. Azamkan niat kita untuk kita berhijrah. Ya, memang kita manusia, kita ada hawa nafsu. Akan tetapi ingat, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta dengan orang-orang yang tawab. Allah nggak menggunakan taibin, tapi tawab. Makna tawab adalah sighatil mubalaghah dengan kalimat ala wazan fa'al. Artinya apa? Tawab, senantiasa maksiat tobat, maksiat tobat, maksiat tobat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala suka yang hamba-hamba yang sering minta bertobat. Karena memang manusia itu ujiannya berat karena adanya hawa nafsu, musuh internal, belum lagi ditambah musuh eksternal, setan-setan dengan seluruh jaringan-jaringannya, dengan jaringan jin dan manusia. Artinya dengan kita berhijrah yang tadinya maksiat, bagaimana kita untuk meringankan atau meminimalisir maksiat sehingga kita banyak melakukan taat. Oh, alhamdulillah kita udah menjadi orang yang berhijrah.
kita sudah banyak melakukan ketaatan. Bagaimana di tahun baru ini kita berazam untuk ketaatan yang sudah kita lakukan, kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Oh, mungkin kita baru ngerjain fardu-fardunya aja, bagaimana nanti sholat rawatibnya jalan, sholat duhanya jalan, tahajudnya ada, kemudian sholat fajarnya juga, hajatnya, hifiznya, qadail hajat, dan seterusnya sebagaimana diajarkan amal salafun salihun. Hijrah, karena hijrah adalah bentuk kalau kita betul-betul masih memiliki harapan yang masuk dalam kategori ulaika yarjuna rahmatullah. Dan nggak sampai di situ, nggak berhenti di situ. Allah lanjutkan, wajahadu fi sabilillah, mereka yang berjuang, berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut orang punya harapan. Artinya apa? Sesulit-sulitnya kehidupan kita, seberat-beratnya kezaliman yang saat ini melanda, ketidakadilan yang begitu jorok diperlihatkan, maka kalau kita memang mengharap rahmat Allah, wajahadu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Nah, jihad di jalan Allah jangan disempitin maknanya. Oh, jihad di jalan Allah artinya itu yang angkat senjata saja. Oh, makna jihad fisabilillah itu yang perang. Apalagi kalau bahasa sekarang nih yang mau makar nih yang ngomongin jihad. Tunggu dulu saudara. Indonesia ini bisa merdeka gara-gara jihad. Indonesia bisa berkibar bendera merah putih gara-gara jihad, dan jihad itu yang bisa nyatuin, itu yang bisa menguatkan. Bayangin kalau tidak ada syariat jihad, mungkin kita masih dalam jajahan Belanda, mungkin Indonesia nggak ada negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya aneh bin ajaib, kok ini syariat jihad di kita punya negeri saat ini kayak dikotomi, dianggap jadi kayak dosa besar ngomongin jihad. Justru kita takut jadi dosa besar, takut kualat gara-gara jihad, kita merdeka gara-gara jihad. Kemudian sekarang kita malah menganaktirikan jihad. Kan kalau kata kita bisa bilang ini namanya nggak tahu diuntung. Negeri kita jihad karena rahmat Allah, udah merdeka terus ditinggalin kayak ini nyelamatin anjing yang kejepit, habis itu anjing lepas digigit. Nah, ini kita khawatir jangan-jangan ini pandemi yang ada saat ini maupun cobaan di negeri kita dari segi ekonominya maupun problem yang ada, jangan-jangan gara-gara kualat kali sama ini. Mungkin gara-gara kualat yang justru punya ulama-ulama, apalagi ulama yang mengalir dalam tubuhnya darah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah cinta, yang Allah sayang, malah justru bukan dirangkul malah dipukul. Jangan-jangan ini menjadi sebab. Artinya kalau memang kita ingin menjadi bangsa yang masuk dalam kategori yarjuna rahmatullah, maka 3 syarat tadi: menjadi pribadi bangsa yang beriman, pribadi bangsa yang senantiasa berhijrah, melakukan perubahan-perubahan yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu yang senantiasa berjihad, yaitu mengeluarkan juhud, mengeluarkan segala kemampuan untuk menjadi yang terbaik dan lebih baik. Sehingga dengan itu kita akan mendapatkan bahwa Allah Ghafurun Rahim, Allah akan memberikan ampunan dan Allah memberikan rahmatnya. Kalau Allah udah rahmat, jangankan pandemi di satu negeri, pandemi di seluruh dunia rapi. Di seluruh dunia selesai. Rahmat Allah, rahmatan wasi'ah, rahmat Allah luas. Mungkin kita mikir mesti A, mesti B, mesti lakuin A, B, C, yang kayaknya secara logis nggak bisa. Tetapi ketika kita menjalankan apa yang Allah janjikan, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan melanggar janjinya. Apa yang Allah sampaikan pasti benar, mustahil salah. Tinggal masalahnya kita yakin apa enggak, kita thiqah apa enggak sama apa yang Allah sampaikan. Sehingga kalau kita lihat nabi-nabi terdahulu itu selalu diberikan mukjizat yang memang sesuai dengan tantangan yang ada di zamannya.
Kayak kita lihat Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat tongkat yang bisa jadi ular, karena memang dulu musuh-musuhnya adalah yang memang para penyihir-penyihir. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dikasih kemampuan untuk menyembuhkan orang-orang yang sang sakit, bisa menghidupkan orang yang mati, karena memang saat itu di zaman Nabi Isa orang-orang yang menjadi orang-orang luar biasanya adalah orang-orang yang memiliki kehidupan dalam dunia pengobatan. Nah, menariknya Nabi Muhammad SAW merupakan penutup para nabi, diberikan mukjizat terbesarnya selain mukjizat-mukjizat yang lain adalah yaitu mukjizat Al-Quran, yang artinya berkaitan dengan kalam, yaitu kalamullah an-nafsi yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Artinya bahwa nanti di akhir zaman ini semua akan menjadikan ucapan itu menjadi sebuah senjata, bahwa kalam itu akan menjadi sesuatu yang memiliki pengaruh, sehingga tidak heran kalau salah satu kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'anul Karim menjadi mukjizat yang diberikan kepada Allah, yang mana mukjizat ini a'zamul mukjizat, mukjizat paling terbesar, sehingga Al-Quran menjadi acuan, karena di akhir zaman ini semua akan berpacu kepada kalam, berpacu kepada ungkapan. Maka kita umat Islam modalnya sudah ada, perangkat-perangkatnya sudah lengkap, tinggal masalahnya keyakinan dengan adanya modal tersebut, kemudian cara penggunaan perangkat yang baik dan benar, itulah yang menjadi PR kita saat ini. Makanya alhamdulillah Radio Rasil, wabil khusus guru besar kita Habib Hussein Al-Attas, yang senantiasa mendekatkan Al-Quran untuk para pendengar Rasil dengan kajian-kajian yang luar biasa, ini menjadi sumbangsih yang begitu luar biasa, dan kita sangat berbahagia kita memiliki Rasil yang memiliki sumbangsih tersebut, dan mudah-mudahan kajian-kajian seperti itu terus digalakkan, apalagi amin. Saat ini bagaimana media sosial menjadi satu senjata ampuh untuk kita bisa membumikan daripada Al-Quranul Karim yang merupakan obat dan solusi dari segala problematika apapun masalahnya. Jangankan hanya sekedar masalah pandemi, masalah yang mungkin bapaknya pandemi juga, kalau sudah dihadapkan dengan Al-Quran, maka semua akan menjadi mudah dan akan menjadi ringan. Tinggal kuat tidak kuatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Yaumul Hijrah ini atau tahun baru Muharram kita di tahun ini menjadi nilai kita, menjadi momentum titik balik kita untuk menjadi lebih baik secara pribadi maupun secara kelompok, wabil khusus untuk negeri kita, yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan tahun 1443 Hijriah ini menjadi awal perubahan yang tadinya zalim menjadi adil, yang tadinya tidak adil menjadi adil, yang tadinya curang, culas, licik menjadi baik, menjadi menempatkan sesuatu sesuai proporsional, sesuai fakta. Dan mudah-mudahan jika seandainya mereka-mereka yang berlaku curang, berlaku zalim, berlaku licik tidak berubah, semoga Allah memberikan sebaik-baiknya balasan kepada mereka dan sebaik-baiknya pengganti untuk mengganti mereka semua, karena Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya zat yang bisa mengambil, yang bisa mengangkat kekuasaan, karena dialah Malikul Mulk, rajanya di raja. Tidak ada raja yang kekal abadi di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang yarjuna rahmatullah, senantiasa berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup,
Tadi Habibana meminta mungkin amalan-amalan karena ini masih bulan suci haram, yaitu bulan haram yang 4, di mana bulan Muharram itu amalan yang paling banyak diminta untuk dikerjakan adalah puasa. Bagaimana dalam salah satu riwayat dikatakan barang siapa yang berpuasa yaumul khamis, yaumul jummah, yaumul sabat fi ayyamil haram, maka itu terhitung ibadah yang sangat besar. Artinya ibadah-ibadah apapun yang kita kerjakan itu akan dilipat gandakan. Tapi jangan lupa nih, kita kadang suka fokus hanya dengan dilipat gandakannya ibadah. Tapi jangan lupa kalau ibadah dilipat gandakan, sama dosa pun dilipat gandakan. Allah. Artinya orang-orang yang melakukan dosa di bulan-bulan haram, maka dosanya juga berlipat ganda. Ibarat kata kalau ada amal jariah, ada dosa jariah. Nah sama, di bulan haram ini amalan dilipat gandakan, betul. Tapi jangan lupa Tuhan, bahwasanya dosa pun dilipat gandakan. Artinya amalan yang terbaik imtithalur awamirillah wajtinabin nawahihi. Kita kerjain semua amalan ibadah. Karena di sini di bulan 4 yang haram ini, yaitu di bulan bulan Rajab, kemudian bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 4 bulan haram ini 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan-amalan terbaik banyak. Doa-doa awal tahun itu dibaca dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10. Itu dianjurkan untuk dibaca 3 kali setiap harinya. Artinya semua amalan-amalan yang patut dan paling dianjurkan adalah banyak-banyak berpuasa. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amal ibadah dan kita bisa membuahkan hasil yang luar biasa di tahun ini, menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan mudah-mudahan Indonesia juga menjadi negeri yang lebih baik di tahun 1443 Hijriah, dan mudah-mudahan Allah akan memberikan perubahan-perubahan yang luar biasa yang akan menjadi perubahan terbaik untuk bangsa Indonesia, terutama untuk umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Demikian Habib. Masya Allah, jazakallah khair Habib. Masya Allah, pukulan beberapa hal yang Habib sampaikan cukup menjadi pukulan buat kita, diantaranya ihtimam kita kepada penanggalan Masehi dibanding penanggalan Hijriah. Banyak dari kita mungkin ikhwan akhwat, mungkin saya pribadi kalau ditembak pada suatu hari gitu, tanggal berapa Hijriah sekarang? Lihat HP dulu, cek HP dulu, nggak bisa langsung jawab. Masya Allah. Terlebih lagi tadi ulang tahun, kita ingat ulang tahun kita Masehi tapi tidak ingat ulang tahun kita kapan Hijriah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri kita, agar mudah-mudahan dengan kita memperbaiki diri kita, Allah memperbaiki situasi kita. Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ula memperbaiki juga keadaan kita, mengangkat musibah yang sedang menimpa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi ikhwan akhwat yang ingin bertanya, silahkan kirimkan pesan Anda, WhatsApp Anda ke 08-111-999-720 atau telepon langsung ke 021-845-1512. Habib, kalau boleh Al-Fakir mau tanya satu pertanyaan Habib, berkaitan dengan hijrah Habib. Berkaitan dengan hijrah Habib. Jika kita tinggal di lingkungan yang sudah dipenuhi dengan fitnah, dipenuhi dengan kemungkaran, mana yang lebih baik Habib, pindah dan berhijrah atau tetap dan berdakwah kemudian berjihad? Mana yang lebih baik di antara kedua itu? Tapi jangan dijawab dulu Habib, dijawab setelah jeda lagu berikut, sambil kita ngumpulin pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Radio Satraim dan juga pemirsa Rasil TV via YouTube. Kami akan kembali setelah jeda lagu berikut ini. Rasil TV. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة
فينبئكم بما كنتم تعملون. Sungguh nikmat orang yang sudah mendapat perhatian Allah dan Rasul-Nya. Jika perhatian dari atasan, pejabat, dan orang-orang yang berkuasa saja sudah bisa membuat kita kegirangan, bagaimana jika perhatian itu datang dari pencipta alam semesta beserta ciptaannya yang paling indah, yaitu baginda Nabi? Apalagi yang kita cari di dunia selain dua hal tersebut? Perhatian tadi bisa didapat hanya jika kita beramal saleh, apapun bentuknya. Bisa dengan tenaga, harta, pemikiran, dan lain sebagainya. Namun amalan yang paling menyenangkan baginda Nabi adalah memperjuangkan ajarannya, meneruskan perjuangan beliau berdakwah di jalannya. Kami mengajak ikhwan akhwat pendengar radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV bersama-sama berjuang bersama radio Silaturahim dengan berdonasi ke nomor rekening berikut. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang kembali di Mimbar Hasil. Kali ini kita kedatangan tamu bersama Habib Muhammad bin Husin Alatas, pimpinan pusat Pesantren Alam dan Agrokulturan Markas Syariah Mega Mendung. Masya Allah. Tadi Habib Muhammad menjelaskan bagaimana keagungan bulan Muharram. Diawali dengan alasan ditetapkannya bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam Hijriyah atau penahunan Islam. Tadi dijelaskan perbedaan pendapat pada saat itu, bagaimana penanggalannya, awal diutusnya kenabian atau awalnya hijrah atau bagaimana. Kemudian dijelaskan juga keagungan bulan Muharram dan juga bagaimana peristiwa hijrah, pemaknaan hijrah yaitu pengorbanan, dijelaskan juga oleh Habib Muhammad dan lain sebagainya. Di antaranya adalah ihtimam kita atau perhatian kita terhadap Masehi sekarang ini lebih besar daripada penanggalan Hijriah. Dan ditutup tadi dengan pertanyaan Al-Fakir yang belum terjawab, Habib. Jika kita berada di lingkungan yang rusak, berada di lingkungan yang penuh fitnah, di lingkungan yang mungkar, manakah yang terbaik, kita berpindah dan berhijrah atau kita tetap berjihad dan melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Dua keadaan tersebut dua-duanya merupakan satu keniscayaan dan itu bergantung kepada kapasitas tiap mukmin maupun bergantung kepada keadaan masing-masing. Dalam artian yang lebih spesifik adalah ketika satu wilayah yang memang wilayah tersebut dikategorikan wilayah yang memang tingkat kemungkarannya merupakan tingkat kemungkaran yang memungkinkan untuk dilakukan perubahan, maka dan orang yang muhtasibnya, itu orang yang melakukan upaya untuk mengislah tersebut memiliki kapabilitas, maka kita bisa menyesuaikan sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani wa illam yastati
qalbi wa huwa ad'aful iman, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang hadis ini banyak yang menafsirkan menjadi satu hadis yang diarahkan bahwa yang melakukan perubahan tersebut adalah sebuah instansi negara. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada generasi pertama, yaitu generasi para sahabat. Nggak lain nggak bukan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahwasanya kuntum khairu ummat ukhrijat linnas, kalian menjadi umat terbaik yang dikeluarkan di kalangan para manusia ketika kalian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian saling menyerukan dalam kebajikan dan melawan dalam kemungkaran. Artinya bahwasanya ketika melihat sebuah kemungkaran dipotensikan mampu adanya potensial untuk bisa berubah di mana kita berada atau dengan kekuatan yang kita miliki, maka sepatutnya kita harus melakukan upaya untuk melakukan perubahan tersebut. Bahkan sampai ini sebenarnya panjang lebar dibahas oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yang mana mungkin pembahasan yang paling komprehensif, yang sangat menyeluruh, dari mana tata cara, adab, rukun, syarat, keadaan dalam beramar ma'ruf nahi mungkar adalah salah satunya adalah kitab Ihya Ulumuddin, kitab fenomenal yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Bahwasanya salah satu hal yang harus diperhatikan adalah ketika kemungkaran tersebut memang ada harapan untuk bisa dihilangkan, maka sepatutnya kita harus memberikan saham, artinya melakukan upaya, karena kita tahu hidup kita di dunia hanya sementara, dan apa yang akan kita hadapi ke depan di yaumil kiamah, kita didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dihisab, kita akan ditanya, dan apa yang akan kita bisa jawab ketika Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita masih bisa berkelit sama orang-orang di sekitar kita. Hal-hal yang mungkin masih kita bisa jawab. Karena kondisi A, B, kita bisa menunjukkan berbagai lalu benar. Artinya ya berhadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin Allah tahu saat itu kau mampu. Kenapa kau mengatakan diri kau tidak mampu? Kau punya kemampuan. Saat ini bagaimana adanya media sosial, banyak jalan menuju Mekah kalau kita istilahkan. Artinya banyak jalan untuk kita bisa melakukan perubahan. Artinya ada kaidah lain yang mengatakan kalau alasan selalu benar, maka pada hakikatnya yang mencari alasan sama mencari solusi sama-sama mencari. Kenapa kita memilih untuk mencari alasan untuk menjadi pembenaran, dan kita mencari solusi untuk menegakkan kebenaran? Artinya sebenarnya kita memiliki kemampuan, tapi kita lebih memilih untuk membenarkan. Kita untuk lari daripada sebuah tanggung jawab untuk menegakkan kebenaran. Artinya ya kita bisa lolos dari cengkraman, tudingan orang lain, tapi demi Allah kita tidak akan pernah bisa menghindar dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harusnya jauh lebih takut ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah kelak, dibanding kita takut untuk dicaci, takut untuk dimaki, apalagi hanya takut untuk dibully, bahkan untuk dibunuh sekalipun. Karena kalau memang itu menjadi taruhannya, toh kadang nggak seberat itu kok. Terkadang tidak seberat itu untuk kita melakukan. Artinya kalau memang ada potensial terhadap hal tersebut, ya kita mampu untuk merubah. Ya man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, maka ubah dengan tangannya. Kalau nggak mampu, berarti kan turun. Berarti derajat utamanya kalau mampu, ya ubah. Kalau nggak mampu, baru turun. Kan kita kadang langsung ke yang tahap ketiga, langsung doa. Padahal ada rangkaian pertama Nabi mulai itu dengan
dengan takdir dengan tangan, pengubahan dengan tangan, baru turun kepada doa, dengan lisan, dan yang terakhir dengan doa. Artinya tetap kita harus ada penolakan. Artinya jangan sampai kita mengiyakan daripada kemungkaran tersebut. Karena ingat, mungkin orang nggak bisa lihat hati kita, tapi Allah bisa lihat hati kita. Betul, Kalau Masya sampai Allah. itu terlihat, iya ente diam karena ente lemah, cuman hati ente ngedukung. Mau jawab apa kita? Saat itu lisan kita ditutup, hati kita berbicara, tangan kita berbicara, semua akan menjadi saksi di hadapan Allah. Maka kalau anak sekarang bilang kelar hidup ente, selesai hidup ente. iya, kalau kita di dunia masih bisa berubah, udah di sono ngapain lagi? Betul, betul. Artinya nggak maju mundur kena. Nah, mumpung masih di dunia, hayat di kantong badan, tinggal kemampuan kita untuk memaksimalkan potensi tersebut. Alhamdulillah itu masih ada. Itu ketika memang punya potensial untuk terjadi perubahan. Andai kata memang sudah tidak memungkinkan, fitnah sudah merajalela, sudah menjadi satu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa Nabi Muhammad SAW juga di dalam kalau kita kenal saat ini menjadi nusus asyratis sa'ah, itu nas-nas tentang tanda-tanda akhir zaman. Ada kalanya kita diminta untuk berhijrah, meninggalkan atau beruzlah lebih tepatnya, menghindarkan daripada potensial fitnah tersebut ketika kita memang sulit untuk menghindari fitnah tersebut. Sehingga itu tergantung keadaan, kondisi yang kita hadapi, dan itu semua balik kepada kuat tidak kuatnya keimanan kita. Itu akan menjadi point of view kita terhadap melihat hal tersebut. Kita akan bisa memandang sesuatu itu ya tergantung kacamata apa yang kita pakai. Ketika kacamata keimanan yang kita pakai, ya maka akan berbeda ketika kita melihat dengan kacamata untung rugi keduniawian. Artinya hal tersebut parameternya jelas di kita punya agama, tinggal bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Ya, kita tidak pernah berharap untuk terjerembab dalam fitnah, tetapi keniscayaan kita akan diuji dengan hal tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita dengan taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di sekeliling para ulama yang bisa memberikan kita taujihat, memberikan kita arahan ketika kita tersesat, atau memberikan kita pegangan ketika kita ada kebimbangan. Itulah sebabnya kenapa Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi yang menjadi pegangan kita di dalam mengarungi bahtera yang masih berjalan sampai kita menuju ke rumah abadi kita, yaitu fi yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari fitnah. Amin. Walaupun kita diuji dengan fitnah, Allah berikan lutf, Allah berikan ya Latif, kelembutan daripada hal tersebut. Karena kita tidak bisa menghindari daripada sebuah catatan yang Allah sudah catatkan. Andai kata kita harus tercatat terkena fitnah atau terkena ujian, tetapi kita masih dibuka pintu doa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan doa mungkin kita udah tercatat akan terkena fitnah, tapi doa itu yang akan melembutkan. Yang harusnya kita mungkin ketimpa batu gede, tapi gara-gara doa tuh batu jadi rapuh, kena pala kita nggak benjol. Tapi tetap catatannya kena batu. Sama kurang lebih kita mungkin akan tertimpa dalam fitnah, tetapi mumpung belum kena, banyakin doa. Apalagi di bulan haram, banyakin doa. Jangan kita habis sholat doanya Allahumma lantas jalan. Giliran doa lagi banyak duit, cepat bener doanya. Allahumma lantas jalan. Kalau udah susah, Allah nangisnya sampai sejadah basah kalau orang bilang. Artinya kita dekat dengan Allah baik suka maupun duka, sehingga tatkala kita dalam kondisi duka, Allah akan melindungi kita. Artinya sehebat apapun kita menyiapkan diri untuk menyikapi fitnah,
tapi pas yakinkanlah yang bisa nyelamatin kita dari fitnah Allah Subhanahu wa taala. Artinya boleh kita bersiap, tetapi sandarkan kita dengan kekuatan Allah, yaitu dengan melalui pintu doanya. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahu a'lam Habib. Ya Allah. Allahu a'lam. Habib, Masya Allah. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, ketika menghadapi kemungkaran tadi hadis yang disebutkan oleh Habib Muhammad, falyughayyir biyadi, gantilah atau ubahlah ia dengan tangan. Kalau nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa dengan hati. Tapi ingat tadi kata Habib, di balik kekuatan yang kita punya, di balik power yang kita punya, di balik kekuasaan yang kita punya ada tanggung jawab. Jika kita bisa mengubahnya dengan tangan, tapi kita tidak mengubahnya, kita turunkan di hal itu, kita diam saja, itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah diberikan kekuatan, diberikan power, diberikan kemampuan, jangan sangka itu tidak akan dipertanggungjawabkan, jangan sangka itu tidak akan dipertanyakan, akan dipertanyakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhwat yang dirahmati Allah, tadi saya pengen quote apa yang disampaikan Habib. Kalau kita saja bisa mencari 1000 alasan untuk membenarkan dalil kita atau membenarkan kesalahan kita, kenapa kita tidak mencari 1000 solusi untuk membenarkan keadaan yang sedang kita hadapi? Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan Habib Muhammad pada hari ini. Habib, Masya Allah, kita tidak terasa sudah berada di penghujung. Habib, saya mau minta tolong sekali Habib menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi mungkar yang tadi sempat Habib sebutkan tadi. Pembahasannya cukup komprehensif di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa membahas lebih luas tentang amar ma'ruf nahi mungkar ya Habib ya. Insyaallah Habib ya. Insyaallah panjang umur, sehat walafiat. Amin amin amin. Bulan depan ya Habib ya. Langsung kita tembak depan pendengar ya Allah, Insya Allah. Kalau nggak bisa live kita tapping nggak apa-apa Bib, Insya Allah. Mudah-mudahan yang penting disampaikan, yang penting tersampaikan kepada umat. Baik ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Habib bisa ditutup dengan doa, kita berdoa bersama agar bala diangkat segera dari negeri kita, agar mudah-mudahan fitnah segera diangkat dari negeri kita. Fadhol Habib. Kita akan baca suratul Fatihah dengan niat sebagaimana niatnya para salafun salihun. Amin amin. Karena dengan niat salafun salih, insyaallah apa yang kita inginkan semua terkabulkan. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahli baiti Allah qadi hawaijana min hawaij dunya wa dunyawiyya wal ukhrawiyya al hissiyya wal ma'nawiyya al-zakhira wal khafiyya bi jahi khairil bariyya ma'a rahabil qulubina wa abdanina wa salama wal afiyah fi dinina wa dunyana. Allahumma arfa' 'anna min baladina Indonesia al-bala wal waba خصوصا من بلاء كورونا والبلاء الذي يصاب عندنا في بلدنا إندونيسيا وبلدان المسلمين عامة. اللهم احفظ حبيبنا النبي محمد رزق بن حسين شاب ومن معه وانصره نصرا عزيزا. اللهم أهلك أعداه وأعداء الدين. اللهم شتت شملهم. اللهم فرج جمعهم. اللهم فل حدهم. اللهم أقل عددهم. اللهم أرسل العذاب إليهم. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم دمرهم تدميرا ببركات شهر المحرم وببركات شهر المحرم من الحرام ببركاتك يا الله وبركات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما نوى أسلافنا صالحون. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Gobul ya Qawi ya Matin ya Latif ya Allah ultuf bina. Kabul insyaallah Habib. Jazakallah khair Habib atas penjelasannya, jawaban dari pertanyaannya dan juga doanya Habib. Mudah-mudahan di berkat hadzal majlis, dengan berkat majlis ini diangkat segera bala dan fitnah dari negeri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Amin insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Habib di pertemuan berikutnya.
lebih dekat lagi Insyaallah. insya Allah ketemu langsung bisa diskusi-diskusi insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal. Baik ikhwan akhwat, kita tiba di penghujung acara. Saya Isalkaf, Mas Yusuf Subangkit di meja operator, Mas Neza kameramen, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi